dikubur di dalam tanah. Maka dikatakan di dalam salah satu sifat yang sahih di dalam riwayat Tirmidzi, "Idza qadallahu li'abdin ayyamuta bi ardin ja'ala lahu ilaiha hajatan aw qala bi hajah." Apabila Allah telah menetapkan seseorang hamba akan meninggal di satu tempat, maka Allah itu akan memberikan kepadanya banyak alasan supaya dia datang ke tempat itu, supaya dia dimatikan di tempat itu. Artinya begini, Allah itu tidak pernah kehabisan cara bagaimana mematikan dan mewafatkan orang pada tempat yang sudah Allah tetapkan dalam catatan Lauhul Mahfuz. Ada orang yang akan meninggal di Sumatera, padahal dia tinggalnya di Semarang. Maka ketika dia sudah mendekati garis ajalnya, Allah akan buat urusan-urusan, Allah akan buat berbagai macam keperluan yang harus dia diselesaikan di Sumatera. Sampai dia safar ke Sumatera, di Sumatera itulah dia itu akan meninggal dunia. Nah, ini ada sebuah kisah yang pernah saya dapatin, kurang lebihnya begini. Ada orang kemudian bangun rumah, ya. Lalu kemudian ketika beliau sudah bangun rumah, hampir mau jadi, tiba-tiba beliau ada tugas ke Sulawesi. Rumahnya ada di Jakarta Barat kalau tidak salah. Pergilah dia safar ke Sulawesi dan di Sulawesi mendapatkan serangan jantung, meninggal dunia. Itu merupakan terjemah dari hadis tersebut. Artinya, manusia itu ketika sudah ditetapkan dan diwafatkan, maka sesungguhnya ketika dia akan diwafatkan, dia itu akan dibuat bagaimana dia itu akan dimatikan di tempat tersebut. Maka dalam satu riwayat disampaikan, ya, riwayat Tirmidzi dan Hakim, dilihat pada buku. Di dalam kitab Nawadir Usul, Abu Hurairah berkata, Rasulullah SAW pernah keluar menemui kami. Lalu berkeliling ke pelosok Madinah, tiba-tiba melihat ada kubur yang sedang digali. Lalu beliau menuju kepada kubur yang sedang digali itu, dan beliau berdiri di depannya sembari bertanya, untuk siapa ini? Untuk laki-laki Habasyah yang meninggal dunia ya Rasulullah. Kemudian Rasulullah menjawab, La ilaha illallah. Dia telah digiring dari negerinya, Habasyah itu Afrika, Ethiopia, telah digiring dari negerinya dan langitnya sampai dikuburkan di tanah dari mana dia diciptakan. Dalam hadis riwayat Hakim dan Tirmidzi, ya. Jadi disitulah bahwasanya, disitulah kita akhirnya mengetahui dua hadis yang tadi kita sampaikan. Hadis yang pertama sama hadis laki-laki Habasyah itu memberikan kepada kita dua kesimpulan. Satu, Allah itu selalu punya cara. Ketika Allah sudah menetapkan di tempat mana orang itu akan meninggal dunia, maka orang yang sudah ditetapkan di mana dia akan meninggal dunia, diberikan oleh Allah keperluan untuk datang ke tempat yang harusnya dia meninggal dunia, sebagaimana yang terdapat di dalam catatan Lauhul Mahfuz. Yang kedua, Rasulullah menyampaikan dalam hadis riwayat Hakim dan Imam Tirmidzi, seseorang itu akan diwafatkan dan dikuburkan dari tempat, dari tanah yang dulu dia diciptakan dari itu. Jadi kalau ada orang meninggal dunia dikuburkan di Bintaro, berarti dulu diciptakan dari tanah Bintaro. Kalau ada orang meninggal di kota Mekah ketika haji dan umrah, berarti dulu diciptakan dari tanah Mekah. Ada orang meninggal di tanah Madinah, berarti dulu meninggalnya di tanah Madinah. Ada orang meninggal di Ciputat, berarti dulu dia diciptakan dari tanah Ciputat. Karena seseorang ketika dikuburkan, maka pada tanah itulah yang dulunya dia diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Bapak saya, Allahumma fillahu warhamu wa'afi wa'fanu. Beliau dilahirkan di Kudus, kemudian beliau ketika meninggal dunia diwafatkan dan dikebumikan di tanah Bekasi. Berarti pada tanah Bekasi beliau dulu diciptakan. Maka itulah yang disampaikan oleh Rasulullah SAW. Makanya itulah yang menjadikan seseorang itu akhirnya mengetahui sesungguhnya Allah itu tidak pernah kehabisan cara. Allah tidak pernah kehabisan metode. Bagaimana mengatur orang itu supaya meninggal pada tempat yang sudah Allah tetapkan di dalam Lauhul Mahfuz. Dan itu kecil bagi Allah. Ada orang yang tiba-tiba safar ke Timur Tengah meninggal dunia. Ada yang safar dia ke Eropa, di situ dia meninggal dunia. Karena memang dia sudah ditetapkan di Lauhul Mahfuz meninggalnya di tempat-tempat itu. Ya. Dan itu mudah bagi Allah untuk mengarahkan seseorang sebelum kematian, menjemputnya supaya dia mati sesuai dengan tempat yang sudah dicatat oleh Allah dalam catatan Lauhul Mahfuz.
Lalu kemudian yang kita dapati, sesungguhnya siapapun yang meninggal dunia, lalu dia dikuburkan di tempat-tempat tertentu, maka di tempat tertentu itulah dia dulu diciptakan oleh Allah. Engkau dikuburkan di Jakarta, berarti engkau diciptakan dari tanah Jakarta. Engkau dikuburkan di Bogor, berarti engkau dulu diciptakan dari tanah Bogor. Engkau diwafatkan di Kalimantan dan dikuburkan di Kalimantan, berarti engkau dulu diwafatkan di tanah Kalimantan. Dan itu yang disampaikan oleh Rasulullah dan disampaikan kembali oleh Imam Al-Qurtubi. Hikmahnya apa sih? Kita mengetahui tentang perkara ini. Kita mengetahui perkara ini supaya setiap manusia itu bersiap-siap dengan segala macam hal yang harus dia kondisikan sebelum dia safar. Karena bisa jadi ketika dia safar dan berpindah ke satu tempat, baik yang secara permanen ataupun secara permanen ataupun sementara, dia bersiap-siap untuk tidak meninggalkan kewajiban-kewajiban yang ada di antara orang di sekitarnya sebelum dia safar. Supaya, karena bisa jadi safar yang akan dia tempuh, itu merupakan cara Allah untuk mengatur dia pergi ke satu tempat, dan di tempat itu nanti Allah akan mewafatkan. Jadi kalau orang itu mengingat hadis ini, bahwasanya Allah itu kalau akan mematikan satu hamba, akan Allah atur bagaimana hamba itu mati di tempat yang sudah dicatat oleh Allah di dalam Lauhul Mahfuz. Maka pengertiannya, bisa jadi safarnya kita, kemanapun kita pergi, itu bisa jadi merupakan tempat yang kita akan dimatikan di situ. Itu ada kemungkinan. Makanya akhirnya sunahnya sebelum kita pergi safar, maka kita mengkondisikan. Kita minta maaf kepada orang yang mungkin kita berbuat dolim kepadanya. Mengembalikan barang titipan yang dititipkan kepada kita. Lalu kemudian membayar hutang. Lalu melaksanakan wasiat. Semuanya dikondisikan itu. Lalu barulah dia pergi. Kenapa harus semacam itu? Karena bisa jadi di tempat yang dia safar, disitulah Allah mencatatkan tempat yang harusnya dia meninggal sebagaimana dalam catatan Lauhul Mahfuz. Makanya sunnahnya kalau kita mau safar itu membuat surat wasiat. Kalau memang safar kita lebih dari 2 atau 3 hari. Yabi itu lailatani aw salasa layalin. 2 atau 3 malam kita sudah akan bermalam di tempat yang akan kita tuju dalam safar. Hendaknya kita tinggalkan wasiat untuk keluarga kita. Ya kan, wasiat itu surat yang akan dibaca, dipelajari, diamalkan oleh keluarga kita yang hidup ketika kita meninggal dunia. Wasiat masih bisa dirubah. Safar ini kita balik selamat, nanti safar berikutnya kita ganti wasiatnya lagi, boleh, tidak apa-apa. Kita catat hutang-hutang kita. Saya mau safar nih, mau ke Surabaya, catatan hutangnya berapa, catatan piutangnya berapa, zakatnya sudah dibayar atau belum, itu dicatat. Kalau dia melakukan kedoliman, dia minta maaf, dia tidak meninggalkan apapun kecuali kesan-kesan kebaikan sebelum safar, supaya ketika nanti dia betul-betul safar, lalu mendapatkan takdir kematiannya dalam safar itu, semua urusan yang harusnya diselesaikan olehnya sebelum dia meninggal dunia sudah dituntaskan. Ya. Berapa banyak orang yang safar di waktu pagi, berharap di waktu sore dia akan kembali kepada keluarganya, tapi sore itu tidak pernah datang kecuali sorenya sudah berpindah ke alam barzah. Berapa banyak orang yang sebelum subuh bergegas menuju bandara, lalu membayangkan jam 9 akan sampai di tempat tujuan, lalu makan dan kuliner sebentar sebelum melaksanakan hajatnya. Ternyata kuliner dan hajat itu tidak pernah dia selesaikan ketika meninggal dunia di perjalanan. Kita akan tidak pernah tahu. Makanya sifatnya ketika kita semacam itu, Imam Qurtubi lalu menyampaikan kepada kita, semua orang kalau dia faham bahwasanya di tempat-tempat yang Allah tetapkan kita akan meninggal dunia, maka Allah nanti akan menyibukkan kita untuk memiliki urusan pada tempat yang akan kita datangi. Itulah yang menjadikan kita selalu melakukan amalan-amalan safar sebelum kita bertolak pergi dari rumah.